frekuensinya tinggi, ini di tera gitu ya, terahertz, bukan hanya di hertz lagi gitu ya. Kemudian bisa kita konversi ke wave number, nanti kita bahas bagaimana mengkonversinya. Kemudian bisa kita konversi ke energi, dalam energi foton gitu ya, elektron volt. Oke. Selain itu gitu ya, yang perlu kita pahami terkait electromagnetic radiation, di sini ada, dualisme gelombang partikel. Jadi electromagnetic radiation ini bisa kita pandang sebagai gelombang dan juga bisa kita pandang sebagai partikel. Kok bisa gitu ya? Jadi terkait dengan elektromagnetik ini kita pandang sebagai gelombang, ini sudah tahu ya, manusia sudah tahu sejak lama gitu ya, sudah lama semenjak misalkan apa namanya tuh, Maxwell dan lain-lain bahwa EM ini, merupakan gelombang. Karena kenapa gitu ya, karena dia punya kecepatan merambatnya, di mana kecepatan merambat EM gitu ya, yaitu kecepatan cahaya gitu ya, 3 kali 10⁸ meter per detik. Tentunya ini kecepatan ketika si EM ini merambat di ruang hampa, tanpa ada partikel, tanpa ada materi gitu ya. Ketika merambat tidak di ruang hampa, si IM ini akan berinteraksi dulu, jadi kecepatannya akan melambat gitu ya. Oke, di mana kecepatannya itu sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi. Pertanyaannya kalau ada pertanyaannya, berapakah kecepatan merambat, electromagnetic, radiation spectrum sinar gamma dan juga, gelombang radio gitu ya. Jadi kalau ada yang menjawabnya, apakah sama atau beda? Kalau ada yang menjawabnya beda, berarti itu salah gitu ya. Jadi baik, kecepatan merambat, baik di sinar gamma gitu ya, sampai ke gelombang radio itu sama, 3 kali 10⁸ meter per detik ketika, mereka merambat gitu ya di ruang hampa, oke. Frekuensi biasa kita lambangkan dengan F atau nu gitu ya, ini bisa kita konversi ke wavelength gitu, kemudian ke wave number gitu ya. Nu bar sama dengan 1/lambda. Ketika kita melihat electromagnetic radiation ini sebagai gelombang gitu ya, karena kenapa yang tadi ada, punya kecepatannya, kemudian bisa berinterferensi gitu ya. Nah itu kenapa EM ini sebagai gelombang. Nah ketika kita melihat lebih detail lagi, ternyata electromagnetic radiation ini itu memang gelombang transversal. Tetapi kalau kita breakdown lagi, di dalamnya itu ada 2 gelombang gitu ya, 2 gelombang transversal. Yang pertama yang kita kenal sebagai gelombang atau medan magnet gitu ya, dan yang kedua adalah gelombang listrik, medan listrik gitu ya. Makanya disebut electromagnetic radiation, ada elektronya, ada magnetiknya, ada gelombang transversal elektronya gitu ya, elektriknya, ada gelombang transversal magnetiknya. Di mana mereka saling, bersuperposisi ya, berkombinasi gitu ya, dan saling tegak lurus terhadap arah penjalarannya gitu ya. Oke. Nah, selain itu, electromagnetic radiation bisa kita pandang juga sebagai partikel gitu ya, atau foton gitu. Nah, ini sudah tinjauan fisika modern gitu ya, di mana energi satu foton menurut persamaan Planck itu sama dengan konstanta Planck 6,626 sekian kali 10⁻³ joule second dikali frekuensinya gitu ya. Dulu gitu ya, orang tidak menganggap gitu ya bahwa EM ini sebagai partikel atau foton gitu ya, tetapi ini bisa dipandang sebagai foton lagi gitu ya, karena berdasarkan eksperimen gitu ya, contohnya efek fotolistrik, di mana electromagnetic radiation gitu ya, itu bisa misalkan, berinteraksi gitu ya dengan, elektron gitu ya, untuk membentuk efek fotoelektrik gitu ya, di mana elektron terlepas dari permukaan ketika disinari oleh, foton gitu ya. Tentunya ada batasannya gitu ya, ada minimal work function dan lain-lain supaya elektron di permukaan itu bisa lepas gitu ya. Nah ini, efek ini ditemukan oleh Albert Einstein gitu ya, di mana beliau memenangkan hadiah Nobel di bidang fisika tahun 1921 gitu ya, untuk efek fotolistriknya, bukan untuk penemuan, eee, perumusan gitu ya, antara energi dan juga massa EMC kuadrat, oke.
Nah, dari sini kesimpulannya dari berbagai persamaan yang sudah ada, maka terlihat gitu ya bahwa energi dari electromagnetic radiation atau energi foton ini akan meningkat sejalan dengan frekuensinya juga meningkat gitu ya, atau wave number-nya juga meningkat atau panjang gelombangnya memendek gitu ya. Demikian pula sebaliknya. Oke. Nah, contoh di sini, misalkan hitunglah frekuensi di dalam hertz wave number atau bilangan gelombang di dalam sentimeter minus 1 dan energi di dalam joule ketika kita memiliki electromagnetic radiation di kawasan visible dengan panjang gelombang 500 nanometer gitu ya. Kita tahu bahwa kecepatan cahaya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik atau 3 kali 10 pangkat 10 gitu ya, sentimeter per detik gitu ya. Kemudian Planck konstan kita sudah ada 6,62 kali 10 pangkat minus 34 joule second atau joule hertz minus 1 gitu ya. Panjang gelombangnya 500 nanometer, kalau kita konversi ke sentimeter 500 kali 10 pangkat minus 7 sentimeter, di mana solusinya wave number itu seperpanjang gelombang gitu ya. Artinya kalau kita hitung panjang gelombang 500 nanometer ini sama dengan 20.000 cm minus 1 wave number bilangan gelombang. Frekuensinya gitu ya, karena kita tahu persamaannya gitu ya, C sama dengan panjang gelombang kali frekuensi, maka frekuensi kita akan dapatkan untuk kasus ini adalah 6 kali 10 pangkat 14 Hz. Sedangkan energinya dengan menggunakan Planck equation gitu ya. Jadi ini setara dengan 39,75 kali 10 pangkat minus 20 joule. Nah, bagaimana sekarang jika kita punya panjang gelombang di kawasan UV yaitu 250 nanometer? Berapakah wave number-nya gitu ya. Jadi tinggal wave number satu per panjang gelombangnya. Jadi 250 nanometer itu sama dengan 40.000 cm minus 1 wave number ya. Baik. Kemudian walaupun kecepatan elektromagnetik radiation itu sangat cepat dan tentunya paling cepat di alam semesta, 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik gitu ya. Tentunya dengan jarak yang jauh gitu ya, cahaya juga bisa membutuhkan waktu gitu ya untuk sampai dari satu lokasi ke lokasi yang lain gitu ya. Sebagai analogi, sebagai contoh sorry, di sini ada bumi dan juga matahari di mana jaraknya gitu ya 149,6 juta kilometer atau sebentar, atau biasa dikenal sebagai 1 AU astronomi unit gitu ya. Nah, tentunya jarak ini sedikit agak berbeda ya. Ini karena bumi kita itu tidak bulat sempurna gitu ya, lebih lebih menonjol gitu ya di khatulistiwanya gitu ya, dan lebih diameternya lebih besar di khatulistiwanya gitu ya. Oke. Nah, jika bukan jika gitu ya. Jadi di sini gitu ya, jadi seperti yang kita ketahui matahari merupakan bintang di tata surya kita gitu ya, di mana matahari ini selalu memancarkan energi gitu ya ke sekitarnya. Nah, contohnya misalkan cahaya dari matahari gitu ya, ketika dia menyinari dari permukaannya gitu ya, menjalar dari permukaan matahari sampai bumi gitu ya, ini membutuhkan waktu menurut perhitungan gitu ya. Jadi, waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan gitu ya, atau speed gitu. Kecepatan speed itu hanya, masalah vektor saja gitu ya. Ini sama dengan 8,3 menit gitu ya. Jadi waktu yang dibutuhkan si cahaya gitu ya atau foton merambat dari permukaan matahari sampai bumi itu 8,3 menit, oke. Jadi seperti yang sudah saya utarakan sebelumnya gitu ya, jadi sekarang saya kena terpapar cahaya matahari misalkan, jadi si foton atau cahaya yang kena pada waktu sekarang gitu ya, kena ke kulit saya itu berasal, dari 8,3 menit yang lalu dari cahaya yang lepas di permukaan matahari gitu ya. Oke, kemudian gitu ya, seperti yang kita tahu matahari kita gitu ya merupakan, reaktor fusi nuklir, raksasa gitu ya, di mana gitu ya menghasilkan energinya
Yang pertama ada beberapa tahap gitu ya. Yang pertama dari proton-proton fusion, di mana atom hidrogen collide gitu ya, bertabrakan dengan atom hidrogen yang lain, kemudian fusi gitu ya, jadi bergabung membentuk deuterium. Deuterium itu salah satu isotop hidrogen juga, dan juga menghasilkan positron dan juga neutrino gitu ya. Kemudian dari deuterium juga bertabrakan, collide juga gitu ya, dengan hidrogen dengan nomor massa 1 gitu ya, kemudian membentuk helium-3 dan menghasilkan ini yang disebut dengan foton gitu ya. Tapi foton ini masih dalam bentuk sinar gamma ray gitu ya, di inti matahari gitu ya. Nah, di mana gamma ray ini tentunya gitu ya, jadi kalau langsung lepas gitu ya, lepas ke sekitarnya, kemudian menuju bumi gitu ya, mustahil gitu ya kita ada di bumi gitu ya. Mustahil ada kehidupan di bumi gitu ya. Kemudian gitu ya, ada juga reaksi pembentukan helium-4 gitu ya, di mana helium-3 bergabung gitu ya, menjadi dengan helium-3 lagi menjadi helium-4 gitu ya. Oke. Nah, terkait dengan gamma ray gitu ya, jadi gamma ray yang terbentuk di inti gitu ya, ini dia susah sekali lepas keluar gitu ya, karena kenapa, di sini banyak sekali partikel. Jadi gamma ray itu bertabrakan dengan partikel lagi gitu ya, bertabrakan dengan partikel sampai gitu ya, dia energinya merendah gitu ya, dari gamma ray turun ke sinar X, ke foton yang energinya sinar X, turun gitu ya, ke UV, kemudian ke visible gitu ya. UV dan visible masih ada, kemudian ke apa namanya itu, ke NIR gitu ya. Nah, kemudian dari situ baru terlepas gitu ya, baru terlepas dari permukaan matahari. Jadi kalau kita hitung menurut para ilmuwan gitu ya, foton yang datang dari permukaan matahari ke bumi menempuh waktu 8,3 menit atau 8 menit plus 18 detik gitu ya. Tetapi pembentukan foton dari reaksi fusi di inti gitu ya, sampai lepas ke permukaannya gitu ya, itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar gitu ya. Ini antara ribuan tahun, ratusan, bahkan jutaan tahun gitu ya, baru mencapai permukaan. Artinya apa gitu ya, jadi foton yang kita terima gitu ya, luar biasa sekali gitu ya, perjalanan foton ini bagaimana menempuh, dari inti matahari sampai lepas gitu ya, sampai ke bumi. Ini, jutaan sampai, ratusan, sampai jutaan tahun, plus 8 menit dan 18 detik gitu ya. Oke. Nah, selain itu juga walaupun cahaya merupakan kecepatan paling cepat gitu ya di alam semesta gitu ya, kita mengetahui gitu ya di universe atau alam semesta yang terdiri dari miliaran galaksi gitu ya, di mana galaksi terdiri dari, miliaran bintang dan lain-lain gitu ya, ada planet gitu yang tidak banyak sekali jumlahnya gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi bumi kita gitu ya, ini berada di galaksi namanya Bima Sakti gitu ya, atau di bahasa Inggrisnya itu terkenal sebagai Milky Way Galaxy, galaksi Milky Way. Karena kenapa? Ketika astronom mengamati, galaksi kita itu terlihat seperti putih susu ya, terlihat ini warnanya seperti putih susu, makanya disebut Milky Way. Nah, kemudian gitu ya, bumi kita itu bukan di dekat, pusat galaksinya gitu ya. Jadi, di pusat galaksinya ini ada black hole gitu ya. Nah, bumi kita ini berada di sini gitu ya, di agak, ke pinggir di sini. Ini ada matahari kita gitu ya, tentunya matahari ini tata surya kita, di sini ada bumi kita gitu ya. Nah, terkait dengan Milky Way Galaxy, diameternya itu luar biasa gitu ya. Jadi diameter galaksi ini gitu ya, jadi kita tidak menggunakan satuan kilometer lagi gitu ya. Jadi galaksi ini diameternya ini 5.700 tahun cahaya gitu ya. Jadi kalau saya punya laser di sini gitu ya, saya sinarkan ke ujung galaksi yang lain, kemudian saya tangkap di sini. Jadi laser yang saya tembakkan gitu ya, akan sampai kurang lebih pada
100.500-700 tahun cahaya, gitu ya, ke depan. Oke. Kemudian gitu ya, itu tidak seberapa gitu ya. Sebagai informasi juga kalau ada pertanyaan galaksi paling dekat dengan, galaksi kita apa gitu ya, itu Andromeda gitu ya. Oke, kemudian selain itu walaupun Milky Way galaksi, diameternya sudah besar gitu ya, tapi ada galaksi yang diketahui oleh manusia sekarang gitu ya, yang paling besar gitu ya di, alam semesta yang bisa kita amati gitu ya. Nah, ini diameternya kurang lebih 4 juta sampai 6 juta tahun cahaya gitu ya. Dan jaraknya dari bumi kalau kita ingin menempuh ke galaksi tersebut gitu ya, ini 1,04 miliar tahun cahaya gitu ya. Impossible gitu ya dengan ya kita harus mencari teknologi yang lain gitu ya, yang bisa mempercepat kalau kita ingin menuju ke sana gitu ya. Karena apa, umur biologi kita, apa namanya itu, sangat singkat gitu ya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita mengetahui gitu ya, electromagnetic radiation itu bisa kita gunakan sebagai peluru yang spesifik gitu ya. Jadi peluru kita banyak, bisa dari gelombang radio atau radio wave, bisa gelombang mikro, microwave, bisa inframerah atau IR, bisa light atau visible gitu ya, near UV, near ultraviolet, vacuum UV, X-ray, dan gamma ray. Ini sebagai peluru kita gitu ya. Kemudian kita interaksikan dengan materi, ini akan menghasilkan efek, di level molekul atau atomnya gitu ya. Jadi ini kalau kita reaksikan, kalau kita interaksikan gelombang radio dengan materi gitu ya, ini akan terjadi nuclear spin transition gitu ya. Kemudian kalau kita interaksikan dengan materi di microwave, akan terjadi fenomena namanya electron spin transition. Tentunya ada ininya ya, ada rule-nya gitu ya. Oke. Dan rotational motion, inframerah, molecular vibration, visible, near gitu ya, electronic transition yang hari ini kita akan bahas gitu ya. Ionisasi itu, tentunya di sini gitu. Jadi kalau kita ingin mempelajari, fenomena spesifik, tentunya kita harus memilih peluru yang sesuai. Hari ini kita akan mempelajari electronic transition, maka pelurunya kita gunakan, electromagnetic radiation di kawasan UV dan juga visible gitu ya. Oke. Setelah kita membahas sekilas terkait apa itu spektroskopi, apa itu electromagnetic radiation gitu ya. Jadi yang selanjutnya kita bahas terkait dengan materi gitu ya. Di mana materi segala sesuatu gitu ya yang memiliki massa dan menempati ruang gitu ya. Kemudian materi di alam semesta itu eksis gitu ya, dengan berbagai, state, mulai dari solid, liquid, gas, dan plasma gitu ya. Biasanya yang kita umum kenal solid, liquid, gas gitu ya. Sekarang ditambah lagi plasma dan bahkan ada lagi gitu ya. Selain itu ada Bose-Einstein kondensat, fermionic, quark gluon plasma, superfluid. Nah, ini contoh materi, contohnya batu gitu ya, materi dalam state padat, air materi dalam state cair gitu ya, O2 materi dalam state gas. Tentunya kita berbicara di kondisi normal gitu ya. Kemudian ini contoh plasma gitu ya, eee secara total plasma itu dia neutral, secara elektriknya gitu ya. Oke. Kemudian ini ada Bose-Einstein kondensat gitu ya. Materi, di alam semesta tentunya memiliki berbagai ukuran yang tadi kita sudah bahas gitu ya, contohnya galaksi, di mana ukurannya itu, dalam satuan tahun cahaya gitu ya, planet, bakteria, virus, CNT, DNA gitu ya, atom, di atom misalkan 1 angstrom gitu ya diameternya. Kemudian atom terdiri dari inti atom dan elektron gitu ya. Jadi inti atom terdiri dari proton dan juga neutron. Kemudian elektron kurang lebih secara perhitungannya walaupun elektron, tidak bisa diukur gitu ya karena itu di luar jangkauannya. Ini di atometer gitu ya. Di 10⁻18 meter gitu ya. Oke.
Nah, apa namanya, materi-materi yang tadi gitu ya, yang ada di alam semesta, tentunya kalau kita breakdown gitu ya, itu terdiri dari molekul gitu ya, entah itu molekul unsur, molekul senyawa, molekul kompleks gitu. Kemudian kalau kita breakdown lagi ternyata, molekul unsur itu terdiri dari, unsur-unsur gitu ya. Molekul unsur-unsur yang sama, unsur-unsur yang berbeda gitu ya, di mana yang kita ketahui sampai saat ini gitu ya, ada 118 elemen atau unsur gitu ya, baik yang terbentuk secara alamiah ataupun, disintesis gitu ya, karena memang, apa namanya tuh, tidak bisa terbentuk secara alamiah di kondisi kita gitu, mungkin di bintang lain bisa terbentuk gitu ya. Jadi, contohnya unsur 118 Oganesson gitu ya, di mana disintesa oleh Yuri Oganesson gitu ya, di fasilitas nuklir Rusia, oke. Kemudian seperti yang kita ketahui, tabel periodik unsur ini gitu ya, pertama kali dibuat gitu ya, oleh Dmitri Ivanovich Mendeleev, di mana beliau tahun 1869 gitu ya, membuat apa namanya itu, tabel berdasarkan keteraturan massa atom. Oke. Nah, kemudian tahun 1913 ada Henry Moseley, di mana Henry Moseley ini mengkoreksi gitu ya, tabel yang dibuat oleh Dmitri Ivanovich Mendeleev gitu ya, dengan mengganti bukan dari atomic mass berdasarkan keteraturan atomic mass karena agak berbeda, tidak begitu teratur gitu ya, tapi dalam menggunakan atomic number atau bilangan atom. Oke. Tentunya ketika kita berbicara elemen gitu ya, di dalamnya itu ada atom, di mana atom spesifik akan membentuk elemen gitu ya, elemen spesifik, di mana model atom ini berkembang mulai dari Dalton gitu, di mana kata Dalton tahun 1803 atom merupakan, bola pejal yang tidak bisa dibagi lagi gitu ya. Ternyata manusia modern sudah tahu gitu ya, oh tidak gitu ya, atom itu masih bisa dibagi lagi. Inti atom bisa dibagi lagi menjadi partikel lain, proton dan juga neutron, bahkan proton dan juga neutron bisa dibagi lagi menjadi partikel quark up dan quark down gitu ya. Oke, susunan dari quark up, quark down. Kemudian dilanjutkan oleh 1897 diperbarui oleh Thomson gitu ya. Oh tidak katanya atom itu gitu ya, itu terdiri sudah berbicara muatan gitu ya, terdiri dari muatan positif di mana ada muatan negatif gitu ya yang membalanskan charge-nya gitu ya. Lanjut lagi gitu ya oleh Rutherford dengan eksperimennya 1911 gitu ya. Oh tidak seperti itu gitu ya. Jadi atom itu gitu ya, jadi ada seperti inti yang kejal kemudian di sekitarnya itu ada kosongan gitu ya, gitu. Jadi di mana tempat elektron itu berada gitu ya. Jadi si elektron itu mengorbit inti atom. Oke. Kemudian dikoreksi lagi gitu ya oleh Bohr oleh, Niels Bohr tahun 1913 gitu ya. Jadi menyatakan, oke, atom ada intinya gitu ya, kemudian ada elektron yang mengitarinya tapi dalam bentuk orbit gitu ya, fixed orbit gitu ya. Karena, apa namanya tuh, itu ada energi levelnya gitu ya. Kemudian si elektron juga bisa melompat, entah itu ke kulit lebih atas atau lebih bawah. Kalau lebih atas berarti setelah menyerap energi, kemudian kalau turun berarti dia memancarkan energi gitu ya. Oke. Kemudian yang terakhir yang sampai sekarang digunakan gitu ya, karena sudah memenuhi semua, baik teori dan juga eksperimental. Nah, ini ada model atom Schrödinger gitu ya, tahun 1926 sampai sekarang. Kata model atom modern ini gitu ya, jadi elektron itu tidak mengorbit gitu ya, jadi tidak sesimpel itu. Elektron ini itu bisa ditemukan dengan menggunakan probabilitas, hanya probabilitas gitu ya, probabilitas cloud, yaitu kita kenal sebagai orbit gitu ya, orbital, sorry. Jadi orbitals merupakan probabilitas, cloud probabilitas di mana kita bisa menemukan elektron gitu ya di sana. Oke. Nah, tentunya gitu ya, apa, probabilitas atau orbitalnya gitu ya, ini kompleks, semakin kompleks gitu ya. Jadi kalau hidrogen di mana cuman satu kulit gitu ya,
Jadi orbitalnya ini bentuknya gitu ya, bentuknya itu seperti bola aja gitu ya. Tapi kalau udah di level 2 gitu ya, di kulit kedua ini ada bola dan juga bentuk yang lain, bahkan sampai kompleks gitu ya. Probabilitas menemukan elektron. Oke. Nah, ini contoh gitu ya, ini contoh model atom Rutherford gitu ya. Jadi di inti atom ini gitu ya, ini ada proton dan juga neutron. Di mana proton ini terdiri dari dua partikel sebetulnya, tiga partikel, ada dua quark up dan satu quark down. Kemudian dua quark up dan satu quark down ini diikat dengan gluon gitu ya. Sedangkan neutron ini kebalikan, ada dua quark down dan satu quark up diikat oleh gluon. Oke. Nah, ini fundamental partikel. Jadi proton, neutron itu bukan fundamental partikel karena proton dan neutron masih bisa kita bagi lagi gitu ya menjadi quark up dan quark down. Jadi fundamental partikel itu elektron karena elektron tidak bisa dibagi lagi gitu ya. Elektron, kemudian quark up, quark down gitu. Foton juga termasuk fundamental partikel gitu ya. Jadi kalau elektron ini merupakan partikel dengan subkategorinya itu lepton, dengan kategorinya itu fermion, partikel materi gitu ya. Oke. Nah, yang terakhir gitu ya, ketika kita menginteraksikan electromagnetic radiation dengan materi, kita akan peroleh fenomena gitu ya. Jadi kalau ketika kita interaksikan terjadi hamburan cahaya ketika molekul bervibrasi, fenomenanya inelastic scattering, maka instrumennya kita kenal dengan Raman spektroskopi, gitu ya. Kemudian kalau interaksinya itu terserap si cahayanya, gitu ya, ketika molecular vibration, gitu ya, molekul bervibrasi, fenomenanya serapan, maka instrumennya dikenal dengan IR spektroskopi, gitu ya. FT ini hanya pengolahan sinyal saja ya, Fourier transform, gitu. Kemudian, eee, apa, kalau terjadi electronic transition, terserap, kemudian terjadi electronic transition, maka instrumennya yang hari ini kita bahas gitu ya, UV Phase Absorbance Spectroscopy. Kalau setelah terjadi serapan, kemudian terjadi maksudnya electronic transition tentunya terjadi serapan dahulu gitu ya fenomenanya, kemudian berpendar, luminescent, karena ini peristiwanya pendaran akibat foton, maka instrumennya kita sebut photoluminescent spectroscopy atau fluorescent spectroscopy, gitu ya. Kalau misalkan terjadi electronic spin transition, maka ini instrumennya EPR, ESR gitu ya, ESR dan lainnya gitu ya. Oke, saya tidak bahas, saya percepat ya. Oke, tidak terasa gitu. Nah ini gitu ya, jadi kita memiliki pelurunya, kita memiliki fenomena asalnya, menghasilkan fenomena asal gitu ya, kemudian, terbentuklah, spektroskopinya. Ada NMR, ESR, ada microwave spektroskopi gitu ya, ada IR spektroskopi, near IR, UV Vis, ultraviolet, photoelectron spektroskopi, Raman spektroskopi gitu ya. Kemudian ada XRX, XPS, X-ray photoscattering atau biasa kita kenal dengan SK gitu ya, SCA. Oke. Kemudian ada gamma ray, contohnya Mossbauer spektroskopi. Oke. Lanjut gitu ya, setelah kita mengetahui 3 hal tersebut, mulai dari electromagnetic radiation, kemudian materi, kemudian fenomenanya, kita lanjut ke interaksi cahaya dengan materi gitu ya. Jadi cahaya dengan materi ketika kita interaksikan bisa terjadi transmisi, bisa terpantul, reflection, bisa terbiaskan, refraction, bisa terserap gitu ya, yang hari ini kita manfaatkan gitu ya, fenomena serapan gitu. Kemudian setelah serapan material tertentu gitu ya, bisa memancarkan, mengemisikan cahaya yang lain gitu ya, kita sebut yang tadi photoluminescent. Kemudian cahaya juga bisa melewati celah sempit, diffraction, kemudian bisa terhambur, baik itu hamburan elastik dan juga inelastik gitu ya. Kita sebutnya, elastik, Rayleigh scattering, inelastik, contohnya Raman scattering, oke. Dan tentunya ada banyak interaksi yang lain gitu ya, polarisasi dan lainnya, oke.
Terkait dengan molekul juga kita harus memahami bahwa energi molekul gitu ya, itu berada pada berbagai tempat gitu ya. Di energinya ada di intinya gitu ya, molekul unsur berarti di elemen-elemennya gitu ya, di inti elemen-elemennya, di mana energinya itu, contohnya misalkan reaksi fisi, reaksi fusi ini besar sekali gitu ya. Jadi kalau bisa melepaskan seperti melepaskan jin dalam botol, kata Pak Einstein gitu ya. Maka terbentuklah reaktor nuklir, baik fusi atau fisi, bahkan bisa digunakan untuk senjata pemusnah massal gitu ya, nuklir, misil misil gitu ya, oke. Nah, kemudian gitu ya, ada juga gitu ya di electronics, energi ada di elektronik gitu ya, yang hari ini kita akan bahas. Kemudian karena molekul juga bisa bervibrasi, ada di energi vibrasinya, molekul juga bisa berotasi, contohnya di liquid, di gas, molekul itu berotasi gitu ya. Dan sampai juga bisa bertranslasi gitu ya. Contohnya molekul gas, molekul liquid itu bisa bertranslasi gitu ya. Di mana yang harus kita ketahui energi yang dimiliki di inti itu sangat jauh-jauh lebih besar dibandingkan energi yang dimiliki di level elektroniknya atau vibrasi, rotasi dan translasinya gitu ya. Di mana di sini ada perbandingan nuklir energi gitu ya, ini kurang lebih di, mega elektron volt sampai giga elektron volt gitu ya. Kalau rotasi ini hanya 10-3 sampai 10-2 elektron volt. Nah, apa itu elektron gitu ya? Jadi kita bahas terkait elektron tadi gitu ya. Elektron merupakan partikel fundamental penyusun materi gitu ya. Dengan simbolnya itu E minus, di mana muatannya itu negatif gitu ya. Dengan besarnya 1,602 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Dengan masanya 9,109 kali 10 pangkat minus 31 kilogram. Dengan relatif masanya terhadap proton, masa elektron 1/18.361. Jadi di atom, elektron itu tidak ada apa-apanya ya di massa gitu ya. Jadi massa atom gitu ya, massa elemen gitu, itu ada di intinya gitu ya. Proton, neutron di dalamnya quark up, quark down gitu ya. Kemudian ada spinnya setengah gitu ya. Kecepatannya kalau kita bisa mempercepat si elektron ini nyaris mendekati kecepatan cahaya bisa 99% gitu ya. Tentunya ketika elektron itu dipercepat dengan kecepatan nyaris mendekati kecepatan cahaya, masanya akan lebih berat gitu ya. Oke. Kemudian gitu ya, terkait dengan elektron tentunya, jadi elektron walaupun dia partikel, jadi kita bisa pandang juga sebagai gelombang gitu ya. Jadi elektron ini bisa kita pandang sebagai partikel, elektron, kemudian bisa kita pandang sebagai gelombang. Ini namanya dualisme gelombang partikel untuk elektron gitu ya. Ketika si elektron itu diam gitu ya, dia dipandang sebagai partikel. Ketika si elektron itu bergerak, dia akan berperilaku sebagai gelombang gitu ya. Jadi bisa berinterferensi, bisa berdifraksi gitu ya. Nah, ini penemuan ini penting gitu ya. Jadi ini hipotesanya sebetulnya dari ilmuwan Prancis ya, de Broglie gitu ya. Jadi tahun 1924 de Broglie dia mengemukakan hipotesa bahwa partikel atau materi kalau bergerak dia akan berperilaku sebagai gelombang. Hal ini penting untuk merevolusioner ilmu pengetahuan dengan ditemukannya elektron mikroskop gitu. Ini cikal bakal penemuan elektron mikroskop dari sini gitu ya. Karena waktu itu sebelum elektron mikroskop ditemukan, baik itu SEM atau TEM, ilmuwan gitu ya terbatas untuk mengamati benda-benda yang lebih kecil di luar jangkauan, eee, mikroskop optik ya dengan menggunakan cahaya gitu ya, karena ada diffraction limit gitu ya. Nah, dengan adanya hipotesa ini gitu ya, oh kita ganti gitu ya, bukan dari cahaya lagi untuk meningkatkan diffraction limit supaya kita bisa mengamati objek yang lebih kecil gitu ya, yaitu dengan elektron dipercepat gitu ya. Elektron mudah, elektron bermuatan, dipercepatnya apa? Dipercepatnya pakai beda tegangan listrik saja gitu ya. Maka terciptalah transmission electron microscope pertama kali dan kemudian scanning electron microscope gitu ya, untuk mengamati objek-objek kecil di bawah jangkauan diffraction limit dari, optical microscope, biasa gitu ya, yang bisa mengamati sampai ke level, nano sampai ke atom resolution gitu ya. Oke. Di mana panjang gelombangnya di sini terlihat gitu ya. Jadi kalau ada apa, partikel bergerak dengan kecepatan tinggi, maka panjang gelombangnya akan pendek gitu ya, akan jauh-jauh pendek, bisa bisa kita adjust sesuai keinginan kita gitu ya.
menghasilkan panjang gelombang pendek, artinya nanti diffraction limitnya akan jauh sangat kecil gitu ya, yang menghasilkan resolusi contohnya pengamatan objek bisa mengamati pengamatan objek yang lebih kecil gitu ya, dibandingkan optical microscope. Oke. Selain itu gitu ya, selain dualisme gelombang partikel untuk elektron gitu ya, elektron juga di sini ada prinsip ketidakpastian Heisenberg gitu ya. Artinya apa? Kalau kita bahasakan secara bahasa gitu ya. Jadi si elektron ketika berada di atom gitu, kita tidak bisa gitu ya, apa namanya tuh, mengukur secara presisi posisi dan juga momentumnya gitu ya. Tidak mungkin gitu ya. Kemudian yang terakhir gitu ya, elektron ini ada quantum number, ada bilangan kuantumnya, di mana ada 4 bilangan kuantum gitu ya. Yang pertama ada kita sebutnya principal quantum number, bilangan kuantum principal dilambangkan dengan N gitu ya, ada azimuthal angular quantum number biasa dilambangkan dengan L, magnetic quantum number dengan ML, dan spin quantum number dengan MS gitu ya. Quantum number itu apa gitu ya? Quantum number itu yang tadi 4 itu set nilai gitu ya, di mana menjelaskan properties elektron di atom gitu ya. Jadi elektron tertentu dia pasti memiliki properti yang tidak dimiliki elektron yang lain. Ini kita sebutnya dengan quantum numbers gitu ya. Kemudian terkait dengan elektron di atom, ini ada prinsip eksklusif Pauli gitu ya, Pauli exclusion principle, di mana kalau kita ada 2 elektron di dalam atom gitu ya, itu tidak mungkin si 2 elektron itu memiliki set yang sama dari 4 bilangan kuantum tersebut gitu ya. Oke. Ini ya, jadi kalau prinsipal quantum number N ini merujuk ke energi level gitu ya, level energi di kulitnya, shell-nya gitu ya. Bisa 1, kulit 1, 2, 3, dan 4. Azimuthal quantum number atau L ini subshell-nya gitu ya. Dan juga merujuk ke bentuk orbitalnya. Kemudian magnetic quantum number ini orientasi dari orbitalnya. Bisa dari minus L sampai ke L plus L. Kemudian spin quantum number ini elektron spin direction-nya gitu ya. Karena elektron itu setengah gitu ya, spin setengah, dia bisa plus setengah dan minus setengah. Oke. Nah, terkait dengan prinsipal quantum number gitu ya, tadi sudah diutarakan, ini mendefinisikan level energinya atau kulit tempat si elektron itu berada gitu ya. Di mana kalau N-nya lebih tinggi, maka si elektron lebih jauh dari si inti atomnya gitu ya. Sebagai contoh misalkan kalau N-nya 1 ini level energi pertama, biasa kita juga, lambangkan dengan, kulit K gitu ya, N2 kulit L gitu, N3, N4 gitu. Contohnya hidrogen dengan nomor atom 1 gitu ya, artinya nomor atom 1 itu, si hidrogen ini hanya memiliki 1 elektron gitu ya, yang, berada gitu ya di orbital dengan prinsipal quantum number-nya di level 1 gitu ya, atau K cell. Kemudian, kalau helium nomor atomnya 2 sama gitu ya. Kemudian karbon, nomor atomnya 6 berarti kulit pertama sudah diisi 2, kemudian sisanya ke kulit yang selanjutnya, kulit kedua L gitu ya. Kalsium dan juga molybdenum gitu ya. Oke. Kemudian kalau azimuthal quantum number yang tadi gitu ya, ini untuk mendefinisikan gitu ya bentuk orbitalnya gitu ya atau subshell. Ada kulit, kemudian ada subshell gitu ya. Di mana L ini bernilai dari 0 sampai N dikurang 1 gitu ya. Contohnya misalkan kalau L-nya 0, subshell-nya itu S gitu ya. Jadi kependekan dari sharp. Bentuknya gitu ya, bentuk apa namanya itu, orbitalnya gitu ya, ini spherical gitu ya. Kemudian kalau L-nya 1, P-nya itu, kependekan dari principal, ini dumbbell dan lain-lain. Oke, saya percepat ya. Nah ini gitu ya, terkait dengan jumlah orbital ini tentunya bergantung dari gitu ya, prinsipal quantum number-nya, N, dan juga azimuthal quantum number-nya gitu ya. Di mana tadi kita sudah membahas sekilas terkait apa itu orbital gitu ya. Jadi orbital itu di mana lokasi gitu ya, tempat probabilitas gitu ya, secara probabilitasnya elektron
paling banyak ditemukan gitu ya. Artinya kita bisa, mencari elektron itu di situ gitu ya, secara probabilitasnya. Oke. Nah, bagaimana cara menghitung jumlah orbital di, energi level atau N gitu ya. Jadi rumusnya total orbitals ini sama dengan N kuadrat. Jadi kalau prinsipal quantum number-nya, shell K, L, M, 1, 2, 3 gitu ya, maka total orbital yang ada gitu ya, ini, contohnya kalau N-nya 1 berarti 1, kalau N-nya 5 ini 5 kuadrat 25. Kemudian kita juga bisa menghitung number orbital itu dari subshell-nya gitu ya. Jadi number orbital ketika kita hitung dari subshell gitu ya, ini 2L plus 1. Ya, di mana L itu azimutal yang tadi, subshell-nya bisa S, P, D, F gitu ya. Nomor orbitalnya 1, 3, 5, 7. Oke. Dan kemudian tiap orbital gitu ya, itu hanya bisa menampung 2 elektron. Contohnya misalkan berapa banyak orbital yang ada, ini yang ada gitu ya, yang ada pada energi level N sama dengan 4. Jadi atomnya itu memiliki, kulit 4 gitu ya. Jadi total orbitalnya sama dengan N kuadrat sama dengan 4 kuadrat 16 gitu ya. Atau kita mencari dari subshell-nya gitu ya. Jadi yang pertama, kulit pertama ini kan 4s gitu ya. Ini ada 1, kemudian 4p, orbitalnya. Jadi si P itu ada 3 orbital gitu ya. Kemudian si D ada 5 orbital, si F ada 7 orbital. Jadi totalnya kalau kita jumlahin sama gitu ya, 16 orbital. Oke. Kemudian maksimum number untuk elektron di energi level gitu ya. Jadi yang tadi tiap orbital itu diisi oleh 2 elektron gitu ya. Dengan, jumlah elektron maksimalnya, 2n kuadrat gitu ya. Jadi n jumlah kulit dikuadratkan, n kulit gitu ya, dikuadratkan dikali 2. Oke. Contohnya misalkan kalau n-nya 1, total orbitalnya itu 1 kuadrat, 1 berarti jumlah elektron maksimum untuk kulit, atau principal quantum number pertama itu 2 gitu ya. Kemudian kalau 2, N-nya 2 ini, subshell-nya gitu ya, orbitalnya, subshell-nya 2s dan 2p gitu ya, dengan total orbitalnya itu 4 gitu ya. Jadi 4 itu dari mana gitu ya, jadi 1s, s orbitalnya 1, p orbitalnya 3, jadi totalnya 4. Jadi kalau 4 maksimal elektron yang bisa mengisi itu 8 gitu ya. Oke. Kemudian quantum number yang lain ini magnetic quantum number gitu ya. Ini mendefinisikan orientasi orbital di 3 dimensi gitu ya, di space-nya. Di mana nilainya bisa minus L sampai plus L. L azimutal quantum number gitu ya. Contohnya misalkan L sama dengan 1 atau P orbital, maka ML-nya minus 1, 0, plus 1, gitu ya. Oke, 3 orientasi. Kemudian yang terakhir ini ada spin quantum number gitu ya. Jadi spin quantum number mendeskripsikan gitu ya, spin direction-nya dari elektronnya gitu ya. Jadi bisa spin up atau spin down gitu ya, plus setengah atau minus setengah. Nah, tiap-tiap orbit tentunya yang tadi gitu ya, itu hanya bisa menampung 2 elektron saja. 2 elektron pun itu harus beroposit gitu ya, berlawanan dari sisi, spin quantum number-nya. Nah, contohnya, jadi kalau ada misalkan ini, prinsip exclusion Pauli gitu ya. Jadi jika ada 1s orbital, 2 elektron ini gitu ya, dapat eksisnya di mana. Jadi ada yang pertama seperti ini gitu ya. Jadi 1, 0, 0 plus setengah, ada di 1, 0, 0 minus setengah gitu ya. Atau yang bawah gitu ya. Jadi menurut prinsipal exclusion Pauli yang pertama gitu ya, ini benar gitu ya. Karena dari 2 elektron yang ada di 1s orbital ini gitu ya, dari 4 bilangan quantum number-nya ada 1 yang berbeda gitu ya. Jadi yang menempati spin up dan spin down. Kalau yang sini gitu ya, ini tidak bisa gitu ya. Nah, ini karena dia yang 2 ini sama ya. Jadi keempat-empatnya dari 2 elektron ini sama gitu ya di atom tersebut. Oke. Nah, terkait dengan elektron konfigurasi gitu ya. Mungkin, mohon maaf kalau agak telat nanti selesainya gitu ya, kita percepat gitu ya. Terkait dengan elektron konfigurasi gitu,
Jadi bagaimana cara kita mengkonfigurasikan elektron dari satu elemen, satu atom gitu ya. Jadi ini menggunakan ini gitu ya. Jadi 1s², 2s2 dan seterusnya itu. Di mana 1, 2, 3, 4 dan seterusnya yang pertama gitu ya itu menunjukkan bilangan kuantum principle gitu ya atau energi levelnya. Kemudian ada S, P, D, F gitu ya. Ini subshell tipenya, bentuk orbitalnya gitu ya. Kemudian kalau yang atasnya ini menunjukkan jumlah elektron di subshellnya. Jadi kalau S karena ada satu orbital maksimal 2 gitu ya. Kalau P karena ada 3 orbital maksimal 6 dan seterusnya. Sebagai contoh gitu ya, jadi kalau karbon dengan nomor atom 6 kita bisa bikin konfigurasi elektronnya itu 1s2, 2s2, 2p2 gitu. Kemudian kalau oksigen 1s2, 2s2, 2p4 karena nomor atomnya 8. Oke. Tentunya gitu ya, untuk menghafal yang ini biasanya agak susah gitu ya. Jadi kita gunakan prinsip Aufbau gitu ya. Jadi bagaimana cara mengisi elektron di orbitnya gitu, orbitalnya gitu ya. Jadi elektron mengisi orbital itu dari energi paling rendah dulu gitu ya sampai tinggi. Oke. Jadi yang tadi yang ini gitu ya. Kita bisa tidak usah dihafal, jadi kita membuat aja 1S sampai 7S, misalkan 2P sampai 7P, 3D, 4F, kemudian kita tarik diagonalnya gitu ya. Jadi 1S ke atas 2S, kemudian ke atas 2P, 3S, dan seterusnya. Gitu. Nah, berdasarkan prinsip Aufbau gitu ya, jadi kalau kita memiliki apa namanya tuh orbital gitu ya dari masing-masing shell. Jadi yang 1s, 2s ini energinya paling rendah sampai ke atas gitu ya. Nah, ini dengan jumlah orbitalnya. Maka untuk sorry. Oke. Nah, itu ya. Jadi kita mengisi elektronnya harus dari sini dulu, setelah penuh ke atas gitu, kemudian balik ke sini, ke sini, ke sini, kemudian ke atas terus gitu ya. Oke. Ini ya, jadi untuk membuat konfigurasi elektron tentunya yang pertama prinsip Aufbau ini gitu ya. Kemudian ada prinsip eksklusif dari Pauli gitu. Oke, kemudian ada aturan Hund gitu ya, di mana satu orbital ini maksimum gitu ya, eh, 2 gitu ya. Oke, jadi, diisi dulu gitu ya, rule Hund ini. Jadi setiap orbital kalau ada 3, misalkan elektronnya 2 gitu ya, jadi tidak full dulu satu gitu ya di orbital. Jadi dia harus mengisi, kamar atau orbital yang lain. Oke. Ini contohnya gitu ya. Jadi kalau ada orbitalnya, 3 di sini, tapi elektronnya satu gitu ya, jadi diisinya, di sini dulu. Kemudian kalau 2 gitu ke orbital sebelah gitu ya. Kemudian kalau 3 gitu ya, ini kamar gitu ya, kalau orbital itu yang tadi ya definisinya. Jadi apa, tempat si elektron ini, bisa mudah ditemukan gitu ya. Oke, saya percepat ya. Contoh gitu, nah ini contohnya gitu ya. Jadi kalau sodium atau natrium dengan nomor atom 11, kita bisa membuat konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 gitu ya. Atau kalau dipendekkan ke unsur Nobel gitu ya, ini neon 3s1 gitu ya. Kemudian kalau zinc, zinc itu nomor atomnya 30, kita bisa urutkan 1s2, 2s2, 2p sampai 3d10 atau dipendekkan ke elemen argon. Ini argon 4s2 3d10 gitu ya. Oke. Tentunya gitu ya properti elektron yang lain ini ada magnetik dan juga elektriknya gitu ya. Jadi elektron contohnya elektron charge gitu ya. Jadi elektron bermuatan negatif gitu. Tentunya contohnya listrik gitu ya. Itu yang membawa energinya itu elektron gitu ya. Oke. Kemudian, di sisi magnetiknya elektron punya spin gitu ya dan juga magnetismenya, contohnya bisa dimanfaatkan yang ini ya untuk NMR gitu, sorry NMR, untuk EVR atau ESR gitu ya. Oke, dan juga ada Zeeman effect kita sudah bahas di EVR atau NMR, apa itu Zeeman effect gitu ya, di mana elektron ketika kehadiran medan eksternal gitu ya, dia akan energinya bisa, splitting gitu ya. Oke.
Nah, selain itu tentunya fungsi dari elektron gitu ya, ini untuk melakukan chemistry, bonding gitu ya, untuk melakukan ikatan. Karena kalau elemennya sudah stabil gitu ya, dia tidak membentuk ikatan dengan yang lain misalkan, tapi kalau, eee untuk mencapai kestabilan dia akan melakukan ikatan gitu ya, baik itu valensi dan juga, contohnya covalent bond, ionic bond gitu ya, dan lain-lain. Oke. Nah, kita lanjut gitu ya ke UV vis absorban spektrofotometer. Jadi yang pertama kita harus mengetahui perbedaan apa itu fotometer, kolorimeter, dan juga spektrofotometer. Kalau fotometer gitu ya, ini contoh alatnya gitu ya. Biasanya kita cuma mendapatkan angkanya gitu ya. Jadi sampel disinari dengan panjang gelombang spesifik gitu ya. Misalnya terjadi serapan, oh tiba-tiba nilainya A gitu ya. Oke, nah itu namanya fotometer. Kemudian kalau kolorimeter ini mirip seperti spektrofotometer, tetapi khusus untuk mengukur serapannya dan nanti dikonversi gitu ya, atau transmitannya yang nanti dikonversi ke, color. Artinya color berarti ini pakai visible ya, berarti, panjang gelombang yang disiapkannya itu visible gitu ya. Oke. Nah, alatnya biasanya digunakan untuk misalkan untuk membedakan satu warna dengan warna yang lain gitu ya, karena perspektif manusia beda. Menurut kamu warna ini apa? Oh, ini hijau daun, hijau lumut, apa gitu ya, nggak bisa gitu ya. Jadi, kita harus, memiliki standar gitu ya. Nah, ini contohnya gitu ya dengan colorimeter. Oke. Jadi kita mengetahui misalnya saya membuat misalkan material berbahan gelas terlihat warnanya merah gitu ya, ketika dipabrikasi lagi harus warna yang sama gitu ya. Bukan dari perspektif mata gitu ya, kita harus menggunakan instrumen, contohnya colorimeter. Kemudian yang terakhir spektrofotometer. Spektrofotometer tentunya gitu ya bisa melakukan semuanya ya yang di atas fotometer, kolorimeter gitu. Karena disiapkan panjang gelombangnya itu dari UV sampai, visible bahkan ke NIR gitu ya. Jadi bisa melakukan scanning, lebih luas. Nah, terkait dengan UV spektrofotometer, nah ini sebagai informasi ini merupakan salah satu teknik tertua gitu ya yang digunakan manusia di bidang molekuler spektroskopi. Dimulai tahun 1729 oleh Boger gitu ya, kemudian dikembangkan, teorinya 1760 oleh Lambert dan juga 1852 oleh Bird gitu ya. Di mana UV spektrofotometer ini merupakan spektrofotometer berdasarkan fenomena transmisi gitu ya atau absorpsi ketika cahaya berinteraksi dengan materi gitu ya. Oke, kemudian untuk membangun UV spektrofotometer dibutuhkan sumber cahaya yang kontinum ya, continuous bukan hanya single wavelength gitu ya. Misalkan dari 190 di UV-nya sampai 900 nanometer di NIR atau visible ke sana ke NIR gitu ya. Nah, kemudian yang harus diketahui gitu ya, semakin mudah elektron tereksitasi, maka apa namanya tuh absorpsinya semakin tinggi gitu ya. Oke. Kemudian maka panjang gelombangnya lebih tinggi gitu ya. Oke. Kemudian semakin mudah, semakin banyak elektron yang tereksitasi gitu ya, maka secara intensitas atau absorbannya akan semakin tinggi. Nah, tentunya gitu ya, absorpsi ini berdasarkan apa gitu ya. Jadi si elektron menyerap radiasi kemudian pindah dari ground state menuju eksitasi state gitu ya. Di mana sampelnya yang bisa menyerap color gitu ya, kita sebutnya chromophore. Tentunya energinya sama menggunakan energi dari Planck gitu ya, energi yang diserapnya sama dengan H dikali frekuensinya gitu ya. Selain itu ada istilah HOMO LUMO gitu ya. Jadi HOMO ini highest occupied molecular orbital gitu ya. Apa itu gitu ya? Jadi HOMO, highest occupied molecular orbital, ini merupakan gitu ya, apa namanya itu, orbital molekul. Nah, tadi kita sudah membahasnya atom gitu ya, dari atom, bergabung gitu ya menjadi molekul gitu ya. Nah, ini ada orbital molecular gitu ya, di mana memang sharing elektron gitu ya dan lain-lain di situ, membangun, binding gitu ya, ikatan kimianya gitu. Nah, untuk HOMO ini merupakan orbital molekuler dengan, apa namanya tuh, energi paling tinggi, di mana berisi dari elektron-elektron ada di sana gitu ya.
Nah, ini HOMO biasanya bertindak sebagai donor gitu ya, pemberi elektron untuk reaksi kimia gitu. Kemudian untuk HOMO gitu. Udah ini yang ini ya gitu ya. Contohnya seperti ini, V-conjugate system seperti benzen gitu ya, ini contoh HOMO gitu ya. Kemudian ada lagi LUMO, lowest occupied molecular orbital, di mana LUMO berbanding terbalik dengan HOMO gitu ya. Jadi kalau LUMO itu orbital molekul yang energinya paling rendah gitu ya, di mana kemungkinan elektron tidak ada di sana gitu ya. Oke. Bisa bertindak sebagai akseptor gitu ya dari elektron yang dari HOMO kemudian masuk ke LUMO gitu ya untuk reaksi kimia. Oke. Nah, ini contohnya gitu ya. Jadi HOMO contohnya ini ground state, kemudian LUMO excited state. Jadi si elektron itu pindah dari HOMO ke LUMO gitu ya dengan menyerap energi sebesar delta E gitu ya. Delta E itu berarti energi 2 dikurang energi 1 gitu ya. Itu setara dengan konstanta Planck dikali frekuensi atau energi radiasi yang datang gitu ya. Oke. Kemudian terkait dengan tipe gitu electronic transition. Jadi electronic transition ya, tipenya banyak gitu ya. Jadi ada sigma to sigma antibonding atau sigma start gitu. Kemudian ada non bonding N ke sigma antibonding, ada juga pi to pi antibonding, pi to pi start, ada juga non bonding to pi antibonding gitu ya. Apa itu? Jadi contohnya sumbu Y saya punya garis energi itu energi, kemudian secara electronic transition energi diagramnya itu yang paling bawah ini sigma. Kemudian ada P gitu ya, ada N, ada P start, ada sigma start atau sigma antibonding gitu ya. Nah, tentunya baik sigma, P dan N ini occupy a level gitu ya. Kemudian kalau yang P start, sigma start, sigma antibonding gitu ya, ini unoccupy levels gitu. Contohnya gitu ya yang terjadi ini sigma to sigma antibonding gitu ya. Membutuhkan energi yang paling tinggi gitu ya dibandingkan N ke sigma antibonding gitu ya atau pi to pi antibonding gitu ya atau N to pi P antibonding gitu ya. Oke. Selain itu gitu ya bisa nggak terjadi misalkan dari Pi ke sigma antibonding gitu ya ataupun dari N sigma antibonding sudah gitu ya. Bisa nggak terjadi dari sigma sigma ke pi antibonding, sigma ke pi antibonding gitu ya. Oke. Nah, ini biasanya jarang gitu ya, hanya kondisi-kondisi spesial saja gitu ya. Alasannya kenapa? Karena transisinya ini forbidden gitu ya, dilarang gitu ya. Karena ketidakmatchingan dari simetriknya gitu ya, energi simetriknya gitu ya. Oke. Kemudian bisa nggak dari pi ke sigma antibonding gitu ya, ini juga jarang gitu ya, biasanya terjadi di vakum UV gitu ya, benar-benar UV di bawah 150 nanometer gitu ya, jadi tidak umum, tapi bisa terjadi gitu ya. Jadi secara keseluruhan kalau kita punya pelurunya bukan dari UV biasa gitu ya, tapi deep UV ke bawah gitu ya, nah ini kemungkinan kita bisa memperoleh 4, 5, 6 gitu ya, 6 transition elektronik. Oke. Selain itu gitu ya, apa itu pi to pi transition atau, P to P transisi gitu ya. Jadi, P to P start, oke. Jadi ini biasanya bekerja untuk molekul-molekul yang conjugated system gitu ya, double, triple bond, aromatic rings, di mana energi yang dibutuhkannya ini menengah moderate antara 200 sampai 700 nanometer range rentangnya gitu ya, panjang gelombangnya. Kemudian kalau kita menemukan hal ini biasanya serapannya tinggi gitu ya. Contohnya misalkan benzen, eten, karbonil gitu. Nah, ini termasuk bisa terjadi gitu ya P to P transition atau P to P antibonding gitu ya. Oke. Kemudian kalau N to P transition atau N to P antibonding ini, contohnya misalkan untuk molekul yang heteroatoms, oksigen, nitrogen, sulfur, karbonil, aldehid, keton, amin gitu, meminta lebih rendah energi gitu ya dibandingkan yang P to P antibonding.
kurang lebih 250 sampai 400 nanometer gitu ya. Oke. Contohnya misalkan aseton, formaldehid, itu kita bisa mendeteksinya dengan UV Phase Absorbance Spectrophotometer. Kemudian kalau sigma to sigma antibonding, nah ini energi yang paling tinggi gitu ya, sigma to sigma antibonding. Biasanya bekerja di molekul dengan single bond alkana, alkohol, meminta energinya tinggi gitu ya, kurang dari 200 nanometer. Oke. Contohnya meten, eten. Kemudian ada N to sigma antibonding gitu ya. Jadi ini contohnya single bond ONSCl gitu, di mana energi yang dibutuhkan 200 sampai 250 nanometer, lebih rendah dari sigma to sigma antibonding transition gitu ya. Oke. Nah, sebagai kesimpulan gitu ya untuk electronic transition, jadi sigma to sigma antibonding energinya lebih besar dari N to sigma antibonding, lebih besar dari P to P antibonding, lebih besar dari N to P antibonding gitu ya. Oke. Tentunya gitu ya. Jadi kalau dari sisi energinya, tadi kita sudah membahas keterkaitan energi dengan panjang gelombang. Semakin tinggi energi yang diminta, maka panjang gelombang serapannya nanti semakin pendek gitu ya. Demikian pula sebaliknya gitu ya. Semakin rendah energi yang dibutuhkan, maka serapan yang diperoleh nanti di UV absorbance spectrophotometer ini semakin panjang gitu ya. Nah, ini contohnya gitu ya, electronic transition di formaldehid gitu ya. Jadi kita tahu formaldehid itu terdiri dari 3 atom, C1, hidrogen 2, dan oksigen 1 gitu ya. Di mana oksigen menurut konfigurasi elektronnya, kalau kita inikan dengan helium, Nobel elemen gitu ya, ini helium 2s2 2p4 gitu ya. Jadi ada ada dua shell dengan elektron valensi yang di luarnya. Nah, ini untuk reaksi kimianya ya, bonding gitu ya. Ada 2 elektron di subshell S, ada 4 elektron di subshell P gitu ya. Kemudian untuk karbon ada He2S2 2p2, berarti ada 4 elektron valensi di luar untuk melakukan bonding gitu ya. Untuk melakukan bonding ataupun electronic transition nantinya. Kemudian kalau hidrogen hanya satu shell quantum number, principal quantum number dengan diisi oleh elektron satu gitu ya. Jadi si hidrogen supaya terjadi kestabilan ke noble gas, ke helium, dia share gitu ya. Dia minta lagi satu dari C gitu ya. Si C juga sama di sini. Jadi dua, di sini dua. Kemudian yang ini gitu ya, supaya ini contohnya gitu ya. Jadi kalau dari sisi level elektroniknya gitu ya, antara C dengan O, dia akan share ini totalnya jadi 4 elektron gitu ya. Jadi ya betul ya gitu ya. 1 2 3 4 5 6. Jadi 6 oksigen 6, karena untuk mencapai ke 8 gitu ya. Di elektron valensinya dia ada di elektron yang si C. Jadi total sini 8 gitu ya. Oke. Nah, kemudian gimana ketika dia menyerap UV, misalkan elektromagnetik gitu ya. Jadi misalkan terjadi transisi antara N ke P antibonding gitu ya. Nah, ini prosesnya gitu ya. Jadi si elektron yang dari sini gitu ya, dia pindah satu ke sini gitu ya. Oke. Kemudian bagaimana kalau P to P antibonding gitu ya. Ini prosesnya gitu ya, P to P antibonding. Oke. Nah, selain itu gitu ya, tadi kita sudah membahas atom, kemudian elektronik transisinya di atom. Kalau kita masih melihat di level atom gitu ya, atom per atom gitu, itu masih simple gitu ya. Dalam artian apa gitu ya? Karena di atom dengan atom kita tidak gitu ya, tidak ada interferensi dari energi dari vibrasi dan juga rotasinya gitu ya. Nah, contohnya seperti ini gitu ya. Misalkan saya punya atom gitu ya, ini diagram energinya, misalkan ini di ground state-nya seperti ini, kemudian si atom itu memancarkan energi gitu ya, memancarkan energi contohnya ke S1 ke S2, di mana
energi yang dibutuhkan sampai ke S2 tentunya S0 ke S2 jauh lebih tinggi dibandingkan energi yang dibutuhkan dari S0 ke S1 gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi intensitasnya gitu, misalkan S0 ke S1 populasi elektronnya lebih banyak gitu ya di atom itu lebih banyak lebih banyak, maka intensitasnya dia tinggi gitu ya dibandingkan yang ini. Nah, kemudian gitu ya, kalau di level atom ini garis-garis energi ya, terlihatnya, sharp aja, tajam gitu ya, satu garis-garis energi. Bayangkan gitu ya, kalau kita mempelajari di level molekul gitu ya. Di level molekul, electronic energy gitu ya, dari S1, S2, bahkan dari ground state, ke atasnya itu ada level energi lain gitu ya. Dari sisi vibrasional, level energi, dan juga di bawahnya yang kecil-kecil lagi, yang garis-garis lebih tipis, itu ada rotational energy level gitu ya. Oke. Nah, untuk di level molekul gitu ya, makanya kita melihat di UV-Vis absorban gitu ya, peak-nya jarang melihat line garis kan nggak bisa gitu ya, kecuali garis atom gitu. Jadi dia broad gitu ya, melebar gitu ya, broad. Kenapa? Itu alasannya yaitu karena ada gitu ya, ada faktor influence dari energi vibrasi dan juga energi rotasinya gitu ya. Oke. Apa, faktor yang mengakibatkan UV-Vis absorpsi gitu ya, faktor-faktor yang mempengaruhi tentunya yang pertama gitu ya, chromophore. Chromophore itu senyawa yang bisa menyerap, UV-Vis gitu ya. Oke, contohnya C, double bonding dengan O, C double bonding dengan C, aromatik dan lain-lain. Kemudian conjugation, delocalization gitu ya. Jadi, kalau conjugation-nya memanjang gitu ya, lebih banyak gitu, maka energi yang dibutuhkannya itu, lebih lambat gitu ya, atau terjadi pergeseran gitu ya, redshift namanya gitu ya. Jadi panjang gelombangnya ke lebih panjang gitu. Contohnya misalkan kalau benzen serapannya ada di 254 gitu ya, kalau naftalen berarti lebih banyak lagi ring ininya, apa namanya tuh, ringnya gitu ya. Nah ini naftalen jadi 280 gitu ya panjang gelombangnya, antrasen gitu 375. Kemudian solvent effect juga, efek solvent juga berpengaruh gitu ya. Jadi bisa, menimbulkan blue shift atau kita sebutnya hypsochromic, shift gitu. Kemudian pH, chemical environment juga berpengaruh gitu ya. Oke. Nah, ini terkait dengan pergeseran gitu ya. Jadi pergeseran itu bisa pergeseran panjang gelombangnya, bisa pergeseran dari sisi intensitasnya, absorpsinya bisa meningkat atau menurun gitu ya. Jadi yang pertama ada pergeseran redshift gitu ya, pergeseran ke panjang gelombang lebih panjang atau istilahnya bathochromic shift gitu ya. Nah, ini disebabkan apa? Disebabkan contohnya peningkatan conjugation dari double bond-nya gitu ya, dan lain-lain. Ini yang tadi gitu ya, contohnya benzen, naftalen, antrasen. Kemudian ada juga gitu ya, blue shift yang bergeser gitu ya, ke panjang gelombang lebih pendek atau energi lebih tinggi gitu ya. Kita sebutnya sebagai hypsochromic shift gitu. Ini mungkin saya nggak bahas banyak ya, nggak detail gitu. Kemudian ada hyperchromic shift gitu ya, di mana menurunkan meningkatkan intensitas serapan gitu ya, tapi panjang gelombang serapannya sama gitu ya. Oke. Kemudian ada lagi gitu, hypochromic shift gitu ya. Kalau ini menurunkan intensitas di panjang gelombang sama gitu ya. Oke. Nah ini, contohnya gitu ya, shift pergeserannya. Jadi kalau bisa gitu ya, bergeser ke panjang gelombang lebih panjang, ini namanya bathochromic shift gitu ya. Kemudian blue shift bisa kemudian ke atas gitu ya, intensitasnya malah makin tinggi, kemudian bisa intensitas absorpsinya makin rendah. Oke. Nah, tentunya UV-Vis absorban spektrofotometer ini bisa digunakan untuk macam-macam gitu ya, baik organik dan juga inorganik compound, baik itu kualitatif, kuantitatif. Itu contohnya misalnya untuk mengkonfirmasi gitu ya, ini tuh beneran sampel yang A atau tidak gitu ya, atau mengidentifikasi molekul, baik itu di solid dan juga liquid. Tentunya untuk solid karena ini berdasarkan serapan gitu ya, jadi cahaya ketika kena ke solid itu harus menembus gitu ya. Oke. Atau teknik yang lain gitu ya, ada diffuse, itu hanya teknik bagaimana mengukur aja ya, mengakali di UV-Vis absorban spektrofotometer. Oke.
kemudian bisa mempelajari reaksi kimia gitu ya, dan lainnya. Oke. Nah, terkait dengan transmission gitu ya. Jadi kalau kita punya sampel, di dalam sampel itu ada senyawa chromophore, senyawa yang dapat menyerap elektromagnetik di kawasan UV vis gitu ya. Dengan QVAT-nya misalkan D gitu. Apa yang kita butuhkan? Yang pertama, kita harus membutuhkan panjang gelombang UV dan visible gitu ya, broad gitu ya, lebar. Tuh, di mana intensitasnya I0, panjang gelombang ini, apa namanya tuh, fungsi dari panjang gelombang gitu ya, karena lampu kita itu berfluktuasi juga ya, dia tidak flat, datar gitu ya. Jadi intensitasnya itu ada pola Hertz sendiri gitu ya. Kita lambangkan dengan I0, fungsi panjang gelombang, kemudian kalau terserap gitu ya, terserap, jadi I lambda, jadi ada serapan di sini nih, terlihat ada serapan gitu ya. Oke. Di mana D itu diukur, QVAT itu diukur dari panjang lintasan gitu. Panjang lintasan si cahaya melintasi sampel gitu ya. Jadi bukan dari, luar permukaan QVAT, tapi dari dalam ke dalam gitu ya, itu namanya D-nya gitu ya. Nah, di mana transmittance itu didefinisikan sebagai jumlah cahaya yang ditransmisikan gitu ya, jumlah cahaya yang ditransmisikan, oke. Jadi kalau dirumuskan, transmitan itu intensitas yang ditransmisikan dibagi dengan intensitas yang datang, atau dikalikan dalam bentuk persen bisa gitu ya. Nah, tentunya gitu ya, sampel dapat menyerap seluruhnya gitu ya, atau tidak sama sekali ya gitu ya, tergantung senyawa di sini gitu ya. Oke. Dan juga tergantung energi yang diberikan gitu ya. Kemudian ada definisi dari absorban. Absorban itu minus logaritmik dari basis 10 gitu ya, basis 10 dikali transmitannya gitu ya, atau bisa kita konversi seperti ini. Di mana absorban gitu ya, ini biasanya orang menyetarakannya dengan optical density gitu ya. Tapi dengan catatan kalau sampelnya itu misalkan tidak keruh, biasanya absorban itu sama dengan optical density. Tapi di bidang lain, misalnya contohnya biologi, optical density itu lebih ke ini ya. Jadi kalau sampelnya agak keruh gitu, dia optical density itu memperhitungkan serapan dan juga scattering gitu ya. Oke, tentunya nilai absorban ini tanpa unit ya, tanpa satuan. Ini contohnya gitu ya. Contoh bagaimana UV-vis absorban digunakan untuk mengidentifikasi klorofil A dan juga klorofil B gitu ya. Yang warna merah ini data serapan gitu ya dari klorofil B, yang warna biru ini data serapan dari klorofil A. Oke. Tentunya gitu ya, ini ada persamaan yang terkenal, nantinya kita kenal sebagai Bird-Bogert-Lambert Law, atau biasanya orang bilang Bird Bird-Lambert Law gitu ya. Tapi di sini saya lengkapi saja, jadi Bird-Bogert-Lambert Law. Di tahun 1729 ada Pierre Boger gitu ya. Jadi secara eksperimen dia memperoleh korelasi antara panjang lintasan dengan serapan gitu ya. Panjang lintasan yang dilalui di sampel dengan serapan. Kemudian tahun 1760 ada Lamberg, Johann Heinrich Lamberg memformulasikan gitu ya, data eksperimen dari Boger ini gitu ya, antara panjang lintasan dan juga nilai serapan. Nah, waktu itu eksperimennya seperti ini. Jadi kalau kita punya sampel dengan konsentrasi yang sama, kemudian disinari dengan intensitas datang 100%, kemudian dapat intensitas yang diteruskan 50%. Kalau kita adakan lagi sampel yang sama, kok turun jadi 25%, 12,5 dan seterusnya. Jadi membentuk pola eksponensial gitu ya. Jadi dari sini apa namanya tuh, panjang lintasan gitu ya, itu terkait dengan absorbannya gitu ya. Oke. Jadi proporsional terhadap absorban. Kemudian dari data sini kita mengetahui gitu ya, bahwa data eksperimennya transmitan itu berbentuk eksponensial decay, berarti E eksponensial minus KD gitu ya, konstanta dikali D panjang lintasannya. Oke. Dari sini kita peroleh gitu ya, bahwa serapan itu proporsi terhadap panjang lintasan gitu ya. Kemudian tahun 1852 ada Wilhelm Bird
yang menemukan gitu ya, bahwa selain panjang lintasan, absorban juga gitu ya, itu bergantung ke konsentrasi gitu ya. Jadi contohnya seperti ini, menyediakan dengan konsentrasi yang berbeda, mulai dari konsentrasi satu 2 kalinya, 3 kalinya, sampai 5 kalinya. Oh, intensitas yang diteruskan itu kok berbeda juga, 50, 25, 12, sampai 3,125%. Padahal panjang QVAT-nya, panjang lintasannya sama gitu ya. Nah, itu yang ditemukan oleh BERT gitu ya. Di mana kita tahu berarti karena ini grafik eksponensialnya ini eksponensial decay, maka transmitan karena absorban itu, detektor hanya bisa menangkap transmitannya gitu ya, bukan absorbannya gitu ya. Jadi detektor itu nanti di alat nangkap transmitannya, kemudian dikonversi ke absorban, bukan absorbannya, bukan kebalikannya gitu ya. Oke, nah ini sama dengan E eksponensial pangkat minus KC, konstanta dikali C, variabel variabel konsentrasinya gitu ya. Oke. Nah, dari sini kesimpulannya absorban juga proporsional dengan konsentrasi. Nah, kemudian digabungkan gitu ya antara Bird, Bogert, Lambert law, digabungkan menjadi hukum gitu ya, law, yaitu Bird, Bogert, Lambert law gitu ya. Di mana kita kenal sekarang Bird, Bogert, Lambert law itu nilai absorban merupakan fungsi panjang gelombang sama dengan gitu ya, dari panjang nol sama dengan gitu ya, ini, molekular, absorpsi gitu ya, dikali C, dikali, konsentrasi, kemudian dikali panjang lintasan gitu ya. Jadi kalau ingin mengukur konsentrasi, berarti panjang lintasannya itu harus ditetapkan gitu ya, dibuat tetap gitu ya. Nah, dari sini bisa juga kalau dibaca gitu ya, oh oke gitu ya, saya bisa mengukur nilai absorban untuk sampel yang konsentrasinya rendah dengan apa? Dengan memanjangkan panjang lintasannya. Makanya QVAT ada yang panjang gitu ya. Itu. Atau diperpendek. Oh, saya ingin mengukur absorban tapi senyawa saya tidak bisa diencerkan lagi, sangat konsentrate dengan alasan tertentu. Oh, caranya gimana gitu? Berarti panjang lintasannya saya pendekkan gitu ya, berarti QVAT-nya sangat tipis sekali ya panjang lintasannya gitu ya. Oke, kemudian kalau E bisa diukur dari mana? Kita buat aja gitu ya, plot antara data absorban dan juga konsentrasinya, karena ini seperti Y sama dengan AX gitu ya, persamaan linear. Oh, dari situ sudutnya gitu ya, berarti sudutnya tangen tetanya itu merujuk ke ada gitu ya, korelasi dengan molar absorption koefisiennya gitu ya. Tentunya gitu ya, ini juga ada asumsinya gitu, hati-hati ketika menggunakan UV-Vis absorban spektrofotometer gitu ya, dengan hukum Bird, Bogert, Lambert law. Yang pertama, konsentrasi dari chromophore-nya itu cukup rendah gitu ya. Supaya apa? Supaya efek dari intermolecular interaction-nya itu diabaikan gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya gitu ya. Jadi kalau saya punya solution, artinya solution itu ada zat terlarut, senyawa terlarut dengan, pelarut gitu ya. Contohnya ada konsentrasi 0,02 molar diletakkan dalam cupet dengan panjang lintasan dalamnya itu 1 cm. Ingat ya, panjang lintasan dalam, bukan dari permukaan, luarnya gitu ya. Kemudian disinari dengan panjang gelombang, 500 nanometer. Jadi kalau ke color ini warna hijau gitu ya, kalau dilihat oleh mata gitu. Kemudian, diukur terjadi serapannya di 0,3 gitu ya. Jika, molar absorptivity-nya tidak diketahui gitu ya, silahkan hitung dengan menggunakan gitu ya, hukum Bird, Bogert, Lambert law gitu ya. Dari Bird, Bogert, Lambert law kita tahu gitu ya, bahwa molar absorptivity epsilon sama dengan A dibagi C bagi D gitu ya, atau didapatkan 15 liter per mol per sentimeter gitu ya. Kasus yang lain misalkan ada, solution gitu, diletakkan dalam cupet yang sama 1 cm, disinari dengan panjang gelombang merah gitu ya, 600 nanometer berwarna merah ini. Kemudian cahaya yang dilewatkan intensitasnya itu, setelah melewati sampel gitu ya, ini 30% dari cahaya yang datang gitu ya. Nah, yang pertama hitunglah nilai serapannya, yang kedua hitunglah
panjang QPAD yang digunakannya gitu ya. Jadi yang pertama kalau menghitung nilai serapan, absorban, berarti kita ke transmitannya karena diketahui data intensitas setelah melewati sampelnya di mana 30% atau 0,3. Kemudian dengan menggunakan A minus logaritmik dari T gitu ya, dari transmitan ini dapat 0,523. Jadi nilai serapan untuk sampel ini dengan menggunakan QPAD 1 senti gitu ya, ini 0,523 tanpa satuan ya, atau biasa kita kenal dengan AU, atau, unit gitu ya, AU gitu ya. Kemudian, yang D gitu ya, tentukanlah panjang lintasan QVAD-nya gitu ya. Dengan menggunakan Bird-Bogot-Lambert Law kita dapatkan nilai D-nya 0,42 sentimeter. Jadi eksperimen ini menggunakan gitu ya, untuk yang B gitu ya, jika konsentrasinya diketahui gitu ya, jadi ini menggunakan, 0,42 sentimeter gitu ya, panjang lintasannya. Jadi QVAD-nya berbeda gitu ya. Oke. Tentunya gitu ya, ketika kita menggunakan UV vis absorban spektrofotometer, kita juga harus memperhatikan gitu ya solvent yang digunakan. Solvent yang baik apa gitu ya. Jadi solvent yang baik harus melarutkan sampel secara sempurna gitu ya sampai ke level molekulnya gitu ya. Kemudian solvent yang bagus gitu ya, ini harus spectroscopic grade. Kemudian tidak boleh ada interaksi gitu ya antara solvent dan juga senyawa yang kita akan deteksi gitu ya. Contohnya misalkan bereaksi membentuk, senyawa turunan gitu. Nah, itu akan ribet gitu ya analisanya gitu ya. Oke, jadi ada hal lain gitu ya. Kemudian, eee solvent harus pure gitu ya. Oke, nah ini contoh solvent gitu ya. Jadi solvent yang biasa digunakan gitu ya, water, hexane, dan lain-lain gitu ya. Kemudian di sini ada istilah UV absorban cut off gitu ya. Jadi cut off itu artinya gitu ya. Jadi kalau saya gunakan water gitu, misalkan tapi senyawa yang saya ukur gitu ya, itu ada di bawah cut off-nya. Misalkan di contohnya di 180 gitu ya. Maka gitu ya, kita akan memperoleh gitu ya peak dari water dan juga dari peak dari sampel kita gitu ya. Ini cut off gitu ya. Jadi alasannya kenapa pertama kalau ditanya kenapa menggunakan air, kenapa banyak sekali di UV vis absorban spektrofotometer menggunakan solventnya water gitu ya. Bukan karena tentunya gitu ya, bukan karena water mudah didapatkan, murah gitu ya. Kemudian banyak senyawa yang bisa terlarut di air gitu ya, tetapi ini gitu ya. Jadi untuk menghindari peak yang ada di solventnya gitu ya, terukur ke eksperimen kita gitu ya. Oke. Bagaimana sistemnya ketika kita ingin membangun sistem UPV spektrofotometer gitu ya. Jadi kalau kita bagi ada 2 gitu ya, sebetulnya ada beberapa tipe lagi, tapi yang umum ini ada 2 model dari spektrofotometer, ada dual beam gitu ya, spektrofotometer. Yang pertama, kita harus menyiapkan lampunya yang continuous gitu ya, tuh. Yang terdiri dari tentunya gitu ya, yang lebar dari UV sampai visible. Biasanya untuk men-generate UV biasanya menggunakan lampu deuterium, sedangkan untuk visible ini menggunakan tungsten gitu ya. Nah, polikromatik ini dia akan masuk ke monokromator, di dalamnya ada grating dirubah jadi single wavelength-nya gitu ya. Single wavelength nanti disinarkan menuju ke sampel gitu ya, untuk menyinari sampel dan juga dibagi menuju ke blank-nya gitu ya. Blank di sini apa gitu, blank di sini misalkan saya, punya solvent di dalamnya ada, kemudian, punya solution di dalamnya ada ada sampel yang saya uji gitu ya, misalkan water plus apa gitu ya di dalamnya. Nah yang ini referensinya ini misalkan QVAD plus water-nya gitu ya, oke. Nah, nanti ditangkap oleh detektor, macam-macam detektornya, bisa silicon photodiode gitu ya, array dan lain-lain banyak gitu ya. Kemudian di-processing gitu ya, dikurangi di baseline gitu dan diperoleh nilai,
sebetulnya nilai pertamanya ya nilai transmitannya gitu ya, pada awalnya. Kemudian dikonversi ke nilai absorbannya dengan persamaan yang tadi gitu ya. Absorban sama dengan minus logaritmik dari transmitannya gitu ya. Ada lagi yang single beam. Kalau single beam berarti, tidak dibagi jadi 2 gitu ya. Jadi, cahaya langsung ke sampel gitu ya. Tentunya di sini si grating ini berputar ya, berotasi setelah dia menyinari panjang gelombang dengan panjang gelombang kuning, dia ganti misalkan dari merah menjadi merah gitu ya. Ini bisa muter scanning gitu ya, sudutnya bisa berubah gitu ya. Alhasil di sini panjang gelombangnya beragam gitu ya, terus di-scan. Oke, sama gitu ya prinsipnya. Kemudian untuk lampu yang tadi gitu ya, UV, sumber UV bisa pakai deuterium, hidrogen, merkuri, tungsten, xenon gitu ya. Visible bisa karbonon, lem, merkuri, halogen. Tapi yang umum untuk digunakan di UV PIS, spektrofotometer, yang untuk generate UV-nya ini di deuterium, kemudian yang visible-nya di halogen gitu ya. Oke. Nah, ini contoh-contoh lampunya beserta karakteristiknya gitu ya. Kemudian Ibu dan Bapak juga harus concern ke cupid yang tadi gitu ya. Jadi cupidnya macam-macam sekarang, ada yang standar cupid yang jarak fade length-nya itu 1 cm gitu ya. Kemudian ada yang pendek, yang lebih pendek tentunya yang tadi gitu ya, untuk menurunkan nilai absorbannya. Artinya sampelnya tidak mau di-dilute ya, konsentrasinya diturunkan gitu ya. Atau lebih panjang gitu ya, supaya apa namanya itu, menghasilkan nilai serapan lebih tinggi. Artinya, contohnya bisa digunakan untuk sampel yang low concentrate gitu ya. Oke. Kemudian dari sisi volumenya gitu ada, cupid yang volumenya sedikit bahkan ke level mikroliter gitu ya, untuk menangani dari sisi kuantitas dari, sampelnya. Selain itu yang perlu diperhatikan material pembuat dari cuvette-nya gitu ya, karena itu ada, spectral range yang bisa dilalui oleh dia gitu ya. Jadi tidak semua material pembuat cuvette itu cocok, misalkan contohnya pakai UV plastik tapi Ibu ingin, menguji sampel misalkan yang ada di 190 atau di 200 nanometer, ini nggak bisa gitu ya. Karena apa gitu ya, walaupun disinari dari UV sampai visible misalnya dari 190 sampai sekian, 190-nya itu nggak tembus ya di material ini gitu ya. Jadi yang hanya bisa tembus di 290 sampai 900 gitu ya. Nah ini, penting untuk melihat material beserta Ibu dan Bapak ingin mendeteksi kira-kira peak-nya gitu ya, prediksinya ada di mana gitu ya. Oke. Selain itu gitu ya, faktor yang mengurangi keakuratan dari absorban juga harus diperhatikan gitu ya. Oke. Jadi, stray light gitu, kemudian sample scattering, optical beam, dan lain-lain gitu ya. Oke. Nah ini juga untuk UV-Vis absorban spektrofotometer, selain bisa untuk mendeteksi molekul, kita juga bisa mendeteksi untuk, sebentar ya, mohon maaf agak telat nih ya. Oke, untuk mendeteksi, unsur gitu ya, dengan mereaksikannya terlebih dahulu gitu ya. Mungkin saya persingkat saja ya. Oke, terkait dengan pengukuran dan aplikasinya gitu, mungkin Ibu dan Bapak di sini oke, banyak yang sudah In this DS5 virtual demo, I will show you sebentar, banyak yang sudah menggunakan how to UV-Vis measure ya. absorption spectrum using the DS5 spectrophotometer. This is the DS5 touchscreen interface. Mungkin saya skip saja ya, karena, instrumen ini umum gitu ya, banyak digunakan, mungkin Ibu dan Bapak sudah sering menggunakannya juga gitu ya. Oke. Oke, yang pada intinya gitu ya, dengan UV spektrofotometer kita bisa melakukan baik kualitatif, kuantitatif, kinetic analysis gitu ya, versus time gitu, structural determination, sampel, lingkungannya gitu ya. Ini hanya ini saja ya, mungkin saya bisa skip untuk bagian ini, karena ini lebih ke, software instrumen gitu. Bagaimana misalkan bisa digunakan untuk protein gitu ya, deteksi protein. Kemudian, kevyuran dari RNA, DNA gitu, ini bisa digunakan, UV-Vis gitu ya, absorban spektrofotometer. Oke. Ya. Nah, mungkin itu saja gitu ya dari saya untuk spektroskopi school ini, mohon maaf agak telat gitu ya.
selesainya. Jadi jika Ibu dan Bapak ada pertanyaan, silahkan hubungi saya di 0812-9550-0228, bisa via WA, SMS, dan juga telepon gitu ya. Kita juga ada webinar series program di mana hari Kamis depan gitu ya, kita akan membahas webinar series keempat, membahas terkait fluorescent dan juga photoluminescent spektroskopi. Dari fundamentalnya sampai cutting edge research-nya gitu ya. Tentunya untuk yang ini waktunya lebih leluasa, kita bisa membahas banyak hal gitu ya. Kurang lebih bisa sampai 3 jam gitu ya, dari awal sampai akhir. Oke, selain itu juga kita punya program Nexus Ramadan Berbagi. Silahkan jika Ibu dan Bapak tertarik mengikutinya, seberapa saja gitu ya. Jika Ibu dan Bapak memiliki rezeki yang berlebih, silahkan hubungi kita gitu ya. Jadi nanti dana yang terkumpul kita akan salurkan menjadi 2. Yang pertama berbagi takjil gratis. Kemudian yang paling penting adalah kita akan membagikannya kepada anak yatim dan piatu untuk mereka merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mungkin itu saja dari saya. Sebentar, jika ada pertanyaan silahkan gitu ya sebelum acara ini kita akhiri. Sebentar ya. Ya, jadi terkait dengan daftar hadir nanti Mas Yogi mungkin akan mengirimkannya juga di grup ya. Kalau Ibu dan Bapak sudah masuk grup, tapi kalau sekarang silahkan aja di-copy daftar hadirnya, takutnya keburu ketutup, di-copy baru dibuka nanti setelah acara selesai gitu ya. Oke. Ya, silahkan. Jadi kalau ada pertanyaannya panjang, silahkan di grup saja gitu ya. Oke, sebentar. Karena ini waktunya juga mungkin saya tidak bisa semuanya ya. Mana pertanyaannya? Belum diverifikasi. Ya, terima kasih gitu ya. Ini tadi ketika memutar video di pause dulu karena saya tadi mode presentasi agak susah gitu ya. Ya harus mematikan modenya dan lanjut lagi. Terima kasih atas masukannya gitu ya. Mohon maaf ini karena terburu-buru juga gitu ya. Oke, mudah-mudahan PowerPoint-nya nanti dibagikan ya PowerPoint-nya di grup gitu. Kenapa pik ABC-nya tidak urut ya? Mungkin nanti diperjelas lagi ya yang ABC yang mana gitu ya. Oke. Oh sorry, yang ini saya lihat di chatting yang sebelumnya ya NMR ya gitu ya. Oke, saya pikir pertanyaan yang hari ini, mohon maaf karena dari satu link ya. Ya, jadi terkait dengan ini ada pertanyaan, sorry, terkait terkait ada pertanyaan ini gitu ya. Jadi kenapa jadi ceritanya bagaimana UPVs bisa digunakan untuk mengukuran energi gap semiconductor. Jadi energi antara pita valensi dan juga pita konduksi. Sebetulnya energi gap ini bisa diukur dengan instrumen yang lain gitu ya. Contohnya misalkan dengan ellipsometri bisa gitu ya. Kemudian dengan photoluminescent spektroskopi yang direct langsung gitu ya. Photoluminescent itu jadi nanti kalau dapat peak-nya gitu ya. Peak berarti itu energi gap-nya gitu ya. Panjang gelombang konversi aja ke electron volt gitu ya. Nah, tapi kalau dengan UPVs ini juga bisa gitu ya. Tetapi harus dikonversi contohnya dengan persamaan diregresi gitu ya. Kubiel-Kalman dan lain-lain gitu ya. Itu gitu ya, terkait dengan energi gap. Mungkin nanti kita bahas di chatting ya, sebagai contohnya ya, bagaimana band gap energi dari semiconductor bisa diukur juga dengan menggunakan UPVs absorban spectrophotometer. Oke. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf ini telat mungkin sekitar 25 menit gitu ya dari jadwal akhir harusnya 10.13. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga ada ilmu yang bermanfaat yang bisa didapatkan untuk pagi ini.
Selamat menjalankan ibadah puasa, saum bagi yang menjalankannya. Saya tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami izin pamit Ibu dan Bapak. Sampai bertemu di acara kami selanjutnya hari Kamis, dan juga tiap minggu ada Spectroscopy School. Semoga tidak bosan dengan aktivitas-aktivitas kami. Kami mohon izin.